sampai dan kita mungkin baca berapa terkait dengan dua hal pasal yang akan kita baca buka Rasulullah SAW tentang tangisan Nabi SAW, itu juga tentang wafat Rasulullah SAW, wafatnya baginda Rasulullah SAW. Insyaallah taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita minangka abdinipun Allah taala, minangka hambanipun Allah, niku dipun paringi dening Allah taala api perasaan susah, sedih, pelan terbang. Ada kegembiraan yang diwujudkan dengan senyuman dan tertawa. Dan kadang Allah pula membalikkan menjadi perasaan sedih dan susah yang membuahkan tangisan. Ada tangisan karena gembira, ada pula tangisan karena kesedihan. Itu merupakan min fitratil bashar, termasuk sifat fitrah dari manusia yang Allah berikan sifat perasaan senang dan gembira maupun susah dan sedih. Dan perasaan itu silih berganti sesuai dengan kondisi hamba. Karena hidup kita ini berupa ujian. Senang itu pun ujian, susah itu pun ujian buat kita. Karena Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dia Allah Ta'ala yang telah menciptakan hidup dan mati. Ada kehidupan, ada kematian. Menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Terbaik amalnya jadi ujian tersebut. Ahsanu amala, yakni aswabuhum wa akhlasuhum, yang paling ikhlas dan paling benar. Yang paling ikhlas lillah, billah, billah. Lillah karena Allah Ta'ala, billah ya, di dalam syariat Allah Ta'ala sesuai dengan tuntunan yang dibawa Rasulullah. Billah daya dan kemampuan adalah dari Allah Ta'ala semata. Karena Allah, karena sebab syariat Allah yang Allah memerintahkan untuk kita, dan bersandar hanya kepada Allah sang pemberi kekuatan. La haula wa la quwwata illa billah. Allah lah yang memberi kepada kita kemampuan untuk bisa beribadah. Maka ikhlas karena Allah dan benar sesuai dengan tuntunan yang dibawa Rasulullah SAW. Inilah amal yang terbaik dan merupakan sebab Allah memperhatikan kita. Dengan adanya ujian, Allah berkehendak memberikan balasan yang terbaik bagi orang yang taat dan membalas dengan hukuman bagi orang yang durhaka dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, senang dan susah yang silih berganti merupakan ujian bagi kita semuanya. Senang apa yang kita lakukan, hendaknya kita bersyukur dengan sebab itu, karena itu merupakan kegembiraan dari Allah Ta'ala, bisyarah yang semoga tidak mengurangi kegembiraan kita nanti di akhir. Kesedihan itu bukanlah hukuman, tetapi itu merupakan ujian pula bagaimana kita bisa bersikap dari datangnya ujian yang berupa kesedihan. Maka hendaknya dia bersabar, hendaknya dia bersabar dan mengembalikan kepada Allah Ta'ala agar menghukumnya. Karena itu sifat manusia adalah sifat yang berbolak-balik, yang Allah membolak-balikkan hati kita sehingga kita diperintahkan untuk berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Agar hati kita diletakkan di atas al-haq, di atas agama dan kebenaran yang datang dari sisi Allah. Allah, ya Allah, yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agama. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkan hatiku di atas ketaatan kepada. Terkait dengan sifat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa annahu
huwa adhaka wa abaka. Dalam surat An-Najm Allah berfirman, dialah Allah yang membuat orang itu tertawa dan yang menjadikan orang menangis. Allah lah yang memberikan sifat seperti itu, sehingga orang bisa tertawa, sehingga orang bisa menangis sesuai dengan kondisi hatinya dan keadaan yang menimpa dirinya. Allah lah yang menjadikan. Dan Rasulullah SAW, beliau adalah hamba dan utusannya, yang beliau ini walaupun sebagai manusia terbaik, Sayyid Bani Adam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya, pemimpinnya para nabi dan rasul sampai hari kiamat. Di hari kiamat beliau adalah Sayyid, penghulunya para nabi dan rasul, yang diberikan hak syafa'atul uzma, syafaat yang agung, yang semua nabi tidak memiliki hak itu terhadap, yaitu agar disegerakan hisab. Karena itu beliau disebutkan memiliki maqam mahmud, kedudukan yang terpuji, yang hanya beliau yang berani meminta syafaat, beliau yang berani meminta Allah agar menyegerakan hisab. Ini Rasulullah manusia terbaik. Tetapi Allah menyebutkan beliau sebagai seorang yang sesuai memiliki kriteria sifat-sifat kemanusiaan seperti kita. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Allah berfirman, katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian. Bedanya yuha ilayya, yang membedakan telah diwahyukan kepada Allah, telah mewahyukan kepada beliau bahwa sesungguhnya Rabb kalian, ilah sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Maka barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, hendaklah dia beramal-amal yang saleh dan tidak mensekutukan Allah Ta'ala dengan satu apapun. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam manusia biasa seperti kita, yang jasad beliau seperti kita, memakan makanan dan minum minuman seperti kita. Tetapi yang membedakan adalah beliau ini diberikan anugerah wahyu, sehingga beliau adalah Nabiyyun wa Rasulun, Nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kita. Allah memilihnya sebagai manusia yang terbaik, hati yang terbaik. Dipilihlah baginda Rasulullah SAW sebagai utusan, penutup para nabi dan rasul, khatamun nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Dan Allah telah menyebutkan sifat beliau ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Surat At-Taubah ayat yang ke-128. Allah berfirman, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari jenis kalian, yaitu dari manusia, bukan dari jin, bukan dari malaikat, tetapi dari manusia, sama seperti kita. Jadi min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, sungguh berat terasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan, berambisi agar kalian menjadi orang-orang yang beriman. Ra'ufur rahim, sifat beliau penyantun dan penyayang. Inilah sifat Rasulullah SAW, lembut, penyantun, penyayang, tidak mudah marah. Dan beliau ini dianugerahi Allah Ta'ala jawab di Al-Karim, ungkapan yang ringkas dan mengandung makna yang luas. Beda dengan kita, dianugerahi wahyu, yaitu kalamullah, Al-Quranul Karim. Rasulullah bersabda, "Innama utitul kitaba wa mislahu ma'ah." Ketahuilah, sungguh telah diberikan
berikan kepadamu Alkitab, jadi Al-Quran yang turun kepada beliau dalam tempoh 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Itulah Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada beliau, merupakan kalam Allah, berpahala bagi orang yang membacanya. Satu huruf diganjar dengan 10 kali kebaikan. Alif Lam Mim bukan satu huruf, tetapi alifun harf, lamun harf, mimun harf, 3 huruf, maka Allah membalas dengan 10 kali kebaikan. Yang kedua, dan diberikan kepadaku semisalnya. Jadi hadis Nabi SAW yang sahih itu adalah kalamullah melalui susunan redaksi dari Nabi SAW sendiri. Karena Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah dikatakan Nabi itu dari hawa nafsu, tetapi itu adalah wahyu yang diberikan kepada beliau. Berarti hadis yang sahih itu juga dari sisi Allah, bukan karangan dari Nabi SAW. Itu merupakan bantahan bagi orang yang Nabi mengatakan cara sendiri, ibadah sendiri, sabda sendiri dari sisi pemikiran beliau, buatan sama sekali. Beliau tidak berani mendahului Allah Ta'ala semuanya. Apa yang beliau sampaikan dari sisi Allah, apa yang beliau ajarkan dari yang diajarkan Allah kepada beliau, ibadah semuanya dari sisi Allah, tata caranya dikehendaki oleh Allah Ta'ala sendiri. Karena itu Nabi SAW tidak pernah berani mengharam tata cara ibadah, melainkan ibadah itu diajarkan Allah. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara berhaji dan umrah, bagaimana cara berwudu. Semua ibadah itu merupakan hasil syariat yang diajarkan Allah melalui Rasulullah SAW. Karena itu ibadah itu tauqifiyah. Tata cara beribadah itu caranya adalah tauqifiyah. Kita mendapat dari Rasulullah